Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Khairunisa, Nadifa Cindy Ramadhani, Anggia Lexiana Prada, dan Amala Rizky Rosadini. Kami akan mempresentasikan yaitu pengertian dari zakat. Pengertian zakat itu dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barokatu atau keberkahan, al-nama, pertumbuhan dan perkembangan, atau hairotu yaitu kesucian, dan as-solahu atau keberesan. Secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta yang diwajibkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah itu sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya nantinya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Tujuan dari zakat yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi Ibnu Sabil dan Mustahid dan lain-lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Yang kelima, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Manfaat atau hikmah zakat. Yang pertama, mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakil atau kikir serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan. Yang kedua, menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan. Yang keempat, menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang terdiri di atas prinsip umat yang satu, persamaan hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama. 5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya, rukun, damai, dan harmonis sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. 6. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dasar hukum zakat dari Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Maksud ayat di atas, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Yang kedua, ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya ayat di atas ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang yang tunduk. Adapun yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
Dasar hukum zakat menurut hadis di sini ada 3, yaitu dari hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni, menegaskan bahwa tujuan diwajibkan membayar zakat fitrah yaitu pada tingkatan perorangan sebagai upaya peningkatan kualitas spiritual melalui pembersihan diri, dan pada tingkatan sosial sebagai ungkapan solidaritas melalui pemberian santunan terhadap orang miskin. Hadis kedua dari Ibnu Abbas dan Bukhari. Di sini menjelaskan bahwa Allah telah memberi perintah agar umat Islam membayar zakat bagi orang yang mampu dan mempunyai harta yang berlebih untuk mensucikan hartanya. Zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Hadis ketiga dari Imam At-Tabarani, Imam Abu Nuaim, dan Imam Al-Khatib. Hadis ini menjelaskan agar kita umat Islam menjaga harta kita dengan cara berzakat. Menurut ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qaradawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim. Yang pertama, pemilikan yang pasti atau milik penuh. Artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatannya maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalam hak orang lain. Yang kedua, berkembang. Artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami, berdasarkan sunnatullah, maupun bertambah karena usaha manusia. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan atau harta dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Yang keempat, bebas dari hutang. Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang harus bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah, yaitu berupa wasiat atau nazar, maupun hutang sesama manusia. Yang kelima, mencapai nisab. Artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara, sedangkan harta yang tidak mencapai nisab terbebas dari zakat. Syarat yang terakhir yaitu berlaku 1 tahun. Artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan. Jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas dan perak. Semua ulama sepakat bahwa harta berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Banyaknya zakat untuk perhiasan emas dan perak adalah 2,5%. Yang kedua, barang yang diperdagangkan atau yang diperniagakan. Harta yang diperdagangkan atau diperniagakan adalah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan, baik berupa barang dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun perusahaan. Nisab harta perdagangan atau perniagaan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 2,5% dari hasil perdagangan. Yang ketiga, hasil pertanian. Ketentuan dikeluarkan zakat pertanian adalah apabila hasil pertanian sudah mencapai kurang lebih 653 kg. Zakat yang dikeluarkan dibedakan apabila diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sebesar 10% dari total hasil panen. Apabila diairi dengan yang membutuhkan modal seperti pompa
maka yang wajib dizakatkan sebesar 5%. Yang keempat, ada hewan ternak. Yang pertama, unggas dan ikan. Jika keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka akan terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Yang kedua, kambing. Jika jumlah kambing 40-120 ekor, maka besarnya zakat yaitu 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau domba yang berumur 1 tahun. Yang ketiga, sapi. Jika memiliki sapi berjumlah 30-39 ekor, maka besarnya zakat adalah 1 ekor sapi jantan atau betina. Yang keempat adalah unta. Jika memiliki unta 5-9 ekor, maka besarnya zakat adalah 1 ekor kambing. Yang kelima, barang temuan. Yang dimaksud dengan harta temuan adalah barang yang berada di tanah selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. Besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Dan yang terakhir adalah hasil profesi, yaitu zakat yang diambil dari penghasilan atas profesi tertentu dan memiliki penghasilan yang senilai dengan 653 kg gabah kering, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berikutnya, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang memiliki kebutuhan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi keseluruhan keperluan pokok hidupnya. Yang ketiga, amilin. Amilin adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzaki. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah golongan orang yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dikukuhkan hati mereka dalam Islam. Yang kelima, budak belian. Walau pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang lemah. Orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat agar mereka terbebas dari perbudakan. Yang keenam, ghorimin. Ghorimin adalah mereka yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Yang ke-8, ibnu sabil, yaitu musafir yang terputus dari negerinya. Golongan ini diberikan zakat untuk membantunya mencapai maksud dengan syarat perjalanan tersebut dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam keadaan maksiat.